Assalamualaikum. Ayat-ayat Al-Quran yang sering menginspirasi kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak ujian hidup yang kita hadapi. Hal ini membuat kita semakin kuat dan semakin dekat dengan Allah. Tak jarang pula, ujian yang kita terima sangatlah berat. Sering kita ingin menyerah dalam menjalaninya dan memilih jalan pintas untuk segera keluar dari ujian tersebut. Menghadapi kesulitan hidup memerlukan semangat. Semangat yang memotivasi bisa kamu temukan dalam Al-Quran. Ujian demi ujian di dalam hidup kadang membuat seseorang menjadi patah semangat dan ingin menyerah. Apa yang telah diusahakan, seperti tak menuai hasil apapun, bahkan, mungkin kamu pernah merasa tidak seberuntung orang lain yang kehidupannya terlihat seperti tak ada beban. Padahal, setiap orang pasti memiliki beban hidupnya masing-masing. Hanya saja, bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang diberi ujian kesulitan ekonomi, diuji dengan sakit, diuji dengan penantian jodoh, belum dikarunia anak, keluarga yang tidak harmonis, dan ujian-ujian lainnya. Ada banyak kalimat motivasi positif yang dapat membangkitkan semangat lagi. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk senantiasa membaca dan memahami firman-firmannya di dalam kitab suci Al-Quran. Jika saat ini kamu sedang merasa lemah dan kehilangan semangat, cobalah renungkan beberapa ayat di dalam kitab suci Al-Quran ini. Memiliki pengaruh yang kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu atau memberikan semangat yang selalu berhasil membuat keadaan seseorang menjadi lebih baik. Suasana hati dan perilaku seseorang bisa berubah ke arah yang lebih baik dan membangkitkan energi positif dari dalam diri sendiri. Sebagai muslim, kita sering membaca firman yang tertulis dalam Al-Quran. Berikut ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadikan kita lebih baik ketika kita tengah bersedih, gagal, ataupun mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita di kehidupan ini. Di antaranya, ayat yang bisa memberikan inspirasi ialah: pertama, surat Yusuf ayat 87, yang artinya, "Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir." Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita masih diberikan napas, berarti akan selalu ada harapan. Jika kita merasa sangat sulit menghadapi tantangan dalam hidup, maka harapan itu akan datang kepada mereka yang percaya. Tetap berusaha yang terbaik disertai doa. Itulah cara terbaik dalam menghadapi tantangan hidup. Kedua, surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, "Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya." Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan, sebagai manusia, kita tentu pernah mengalami situasi sulit, seperti mengalami kegagalan dalam pekerjaan, jodoh dan lainnya. Daripada meratapi dan berlarut-larut dalam kesedihan, cobalah untuk terus bangkit dan berusaha. Ambil sisi positif dari kegagalan yang didapat, kembalikan segalanya pada Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik darinya. Yang ketiga, adalah surat Ali Imran ayat 139, yang artinya, "Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang yang beriman." Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai manusia, kita tidak diperkenankan untuk selalu memandang diri sebagai orang yang penuh kekurangan. Allah tentu memberikan setiap umatnya kelebihan dan kekurangan dalam diri. Jika kita selalu berpikiran negatif terhadap diri sendiri, itu tandanya kurang bersyukur. Jadikanlah kekurangan yang ada sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keempat, ialah surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, "Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Ayat ini menerangkan, pernahkah kamu merasakan kegagalan?
Setiap orang mungkin pernah merasakan kegagalan, kehilangan, ditinggalkan, atau dikhianati. Rasanya pasti sangat sedih dan kecewa. Ya, bisa jadi kamu digagalkan atas suatu usaha karena hendak dihantarkan ke jalan yang lebih baik. Mungkin saja sesuatu yang hilang karena Allah ingin menggantinya dengan yang terbaik. Percayalah, Allah lebih tahu yang terbaik untuk hambanya. Dari ayat tersebut, hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, pasti selalu ada hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, surat At-Talaq ayat 3, yang artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Melalui ayat-ayat Al-Quran ini, kita hendaknya menyadari bahwa ketenangan hati itu mahal harganya, dan hanya bisa kita peroleh jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kuncinya, akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan hambanya, asal hamba tersebut bertakwa. Sesungguhnya sangat mudah bagi Allah untuk memberi rezeki dan untuk menghilangkan kesusahan manusia di muka bumi. Yang keenam, Quran Surah At-Taubah ayat 40. Kalimat yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 40 ini mampu menenangkan hati. Apabila kamu benar-benar yakin bahwa Allah senantiasa dekat dan menjagamu, yang artinya, jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dari ayat ini, selama kita yakin bahwa Allah Sang Maha Pengasih ada di dekatmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Ibaratnya seperti seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda. Selama ia tahu orang tuanya ada bersamanya, maka ia akan senantiasa merasa aman mengendarai sepeda meski belum mahir. Karena kamu tidak akan mungkin dibiarkan terjatuh. Jika saat ini beban yang kamu tanggung terasa sangat berat dan seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, duduklah sebentar sembari tarik nafas dan renungkan ayat ini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Mulai melangkah lagi dan yakin bahwa kamu lebih kuat dari masalah yang saat ini kamu hadapi. Yang kedelapan, tidak selamanya hujan turun, matahari pasti akan terbit kembali membawa warna-warni pelangi. Begitupun dengan kesulitan yang sedang kamu rasakan. Semua kesulitan pasti akan berakhir selama kamu tidak menyerah. Allah sendiri yang mengatakan melalui firman-Nya, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan setiap kali kamu merasa lelah dan ingin menyerah, cobalah ingat pesan dalam surah Al-Insyirah ini. Apabila kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan segala ikhtiar sudah dilakukan, namun tidak juga mendatangkan hasil, jangan bersedih. Kini saatnya kamu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Surat Ar-Ra'd ayat 11, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum,
maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat ini menekankan pentingnya perubahan diri. Jika kita ingin melihat perubahan positif dalam hidup kita, maka kita harus memulai dari diri sendiri. Dengan mengubah pola pikir dan tindakan, kita dapat membuka jalan menuju kesuksesan. Surat An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jalan menuju kesuksesan itu sebenarnya mudah. Namun banyak orang yang memilih jalan yang sulit dan penuh dengan godaan. Dengan fokus pada tujuan dan berusaha semaksimal mungkin, kita dapat mencapai kesuksesan yang kita impikan. Demikian beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Masih banyak lagi tentunya, jika kita mau membaca dan menjadi orang baik. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menjalani hidup yang kadang tidak mudah. Tapi percayalah, apapun urusan dan masalah kita ketika kita mengingatnya, Allah selalu bersama kita. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini, dan tekan tombol lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.